Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Katarina Dewi Wisatawati. Di sini melalui video pembelajaran biologi ini, Ibu akan menemani kalian, khususnya anak-anakku, siswa-siswi SMA Frater Don Bosco, Banjarmasin, kelas 11 MIA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat, terus bersemangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Baik anak-anakku, untuk memulai materi pada semester ini, pada bab pertama, ini adalah pengantar ya. Jadi minggu depan akan Ibu bagikan kembali video pembelajarannya. Nah, video pembelajaran hari ini adalah pengantar mengenai struktur sel. Masih ingat waktu di SMP apa pengertian dari sel itu? Pasti masih ya. Nah, sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, ya. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dikatakan sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat terbagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian yang lain. Kemudian sel disebut juga sebagai satuan struktural terkecil. Apa artinya? Karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel, ya. Ada makhluk hidup yang terdiri dari hanya satu sel, sehingga disebut uniseluler, tetapi ada makhluk hidup yang tersusun lebih dari satu sel atau banyak sel, sehingga disebut multiseluler. Ya. Sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Di dalam tubuh makhluk hidup, ya, terdapat sel dan di dalam sel itu sendiri terjadi berbagai proses kehidupan. Nah, paham kalian? Pasti paham. Ini hanya pengantar untuk mempelajari struktur sel selanjutnya. Kemudian, sel ini berukuran antara 1 sampai 100 milimikron. Ya. Jadi sangat kecil dan bersifat mikroskopis. Oke. Lalu sel sendiri akan terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa yang dimaksud dengan sel prokariotik dan apa yang dimaksud dengan sel eukariotik? Nah, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran. Ya, tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Itu adalah pengertian dari sel prokariotik, ya. Sistem endomembran adalah membran dalam yang dimiliki seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, itu pengertian dari sel prokariotik. Nah, sekarang apa makna atau arti dari sel eukariotik? Berarti sebaliknya, sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti dan sudah memiliki sistem endomembran. Ya, itu tadi pengertian antara prokariotik dan eukariotik. Lalu gambaran kita mengenai sel itu seperti apa? Ya, ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Apa saja perbedaannya? Ya. Lalu organel-organel apa saja yang terdapat pada hewan maupun pada tumbuhan? Ya. Begitu juga organel apa saja yang tidak ada di sel hewan dan organel apa saja yang tidak ada di sel tumbuhan. Oke. Nah, ini sekilas mengenai gambaran pada struktur sel hewan. Iya. Nah, ini. Oke. Ibu tunjuk. Ini adalah sel hewan. Di mana paling dalam ini terdapat yang namanya nukleolus. Ya. Nukleolus. Kemudian ada nukleoplasma, ya, di sekitarnya ini yang warna ungu.
lalu ada membran inti, dan ketiganya ini ada di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian di sini ada yang dinamakan RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Nih, ya. Biasanya gambarnya berupa memanjang dan ada bintik-bintiknya, itu bertanda sebagai retikulum endoplasma kasar. Kemudian ribosom, ini ribosom. Kemudian ini RE halus, retikulum endoplasma halus. Kemudian yang ini adalah mitokondria, ya. Ini mitokondria, oke. Kemudian ini membran sel, ya. Ini ya, membran sel bagian terluar, ya. Kemudian di sekitar di antara organel-organel ini, ya, ini namanya sitoplasma. Kemudian ini adalah lisosom. Ini adalah sentriol. Kemudian ini aparatus Golgi, ya. Nah, ini adalah gambaran dari satu sel hewan. Nah, kalau sel tumbuhan seperti apa ya? Nah, itu sekarang tugas kalian. Banyak sekali referensi mengenai sel tumbuhan, ya. Silahkan dibaca dulu bagaimana itu sel hewan, bagaimana itu sel tumbuhan, dibaca-baca mengenai organelnya, kemudian fungsinya masing-masing apa organel tersebut, lalu bedakan, cari perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, ya. Itu yang akan Ibu jelaskan minggu depan. Untuk itu disiapkan dulu pengantar hari ini dipahami. Sampai ketemu pada video pembelajaran biologi kelas 11 berikutnya. Akan kita bahas lagi lebih mendalam. Terima kasih anak-anak. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.